Ya, kita akan membaca dari bab ke-12 dari buku Destined to Reign. Judulnya adalah Penghukuman Membunuh. Si pendakwa adalah seorang penuntut hukum yang ahli, yang tidak akan ragu menggunakan hukum Taurat untuk menghakimi Anda. Itulah sebabnya mengapa firman Tuhan menyatakan bahwa hukum Taurat bukan hanya merupakan pelayanan kematian, melainkan juga pelayanan penghukuman. Ingat, tidak ada yang tidak kudus dalam hukum Taurat. Semuanya kudus, adil, dan benar. Tetapi tidak mempunyai kuasa untuk membuat Anda kudus, adil, dan benar. Hukum Taurat itu adalah standar yang tidak menyimpang, yang lurus, yang tegas, dan kaku. Hukum Taurat tidak dapat berkompromi. Saat Anda gagal, hukum Taurat tidak dapat memperlihatkan kasih karunia kepada Anda. Jika itu dilakukan, maka itu bukan lagi hukum Taurat. Artinya seandainya hukum Taurat itu menampilkan kasih karunia ketika Anda gagal, maka itu bukan lagi hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu tidak fleksibel, ya, tidak bisa dibengkok-bengkokkan. Itulah sebabnya mengapa Rasul Paulus berkata bahwa perintah yang seharusnya membawa hidup ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Sebab dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku, dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Itu di Roma pasal 7 ayat 10 dan 11. Perhatikanlah bahwa dosa oleh perintah itu telah menipu Paulus dan membunuh Paulus. Yang dimaksudkannya adalah bahwa pada saat Paulus berada di bawah perjanjian lama, di bawah ikatan perjanjian yang lama maksudnya, ia juga berada di bawah pelayanan kematian dan penghukuman. Hukum Taurat selalu melayankan penghukuman. Jika Anda berada di bawah hukum Taurat, setiap kali Anda gagal dan tidak dapat memenuhi standar Tuhan, Anda akan dihukum. Sebaliknya, kasih karunia selalu melayankan kebenaran. Itulah sebabnya mengapa kasih karunia disebut pelayanan kebenaran, ya, yang jauh lebih mulia dari pelayanan penghukuman. Di 2 Korintus 3 ayat 9 dikatakan, sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada kebenaran. Saat Anda berada di bawah kasih karunia Tuhan, bahkan saat Anda sedang gagal dan tidak dapat memenuhi standar Tuhan, Tuhan masih tetap memandang Anda benar karena Yesus Kristus. Tuhan tidak memberikan hukum Taurat kepada manusia supaya manusia menjadi dibenarkan melalui kepatuhannya sendiri. Ia memberikan hukum Taurat supaya manusia mempunyai pengetahuan tentang dosa, mempunyai pemahaman tentang dosa. Tanpa hukum Taurat, dosa itu mati. Paulus menggambarkannya dengan tepat saat ia berkata, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya justru oleh hukum Taurat aku mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu berkeinginan, memiliki keinginan, kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Tetapi dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat, dosa mati. Saudara bisa baca Roma 7 ayat 7-8 tentang hal itu.
Hukum Taurat selalu melayangkan penghukuman. Sebaliknya, kasih karunia selalu melayangkan kebenaran. Hukum Taurat menggugah keinginan dosa di dalam diri manusia. Tidak ada yang salah dengan hukum Taurat. Masalahnya adalah kedagingan manusia. Ya, jadi yang menjadi masalah di sini adalah kedagingan manusia, bukan hukum Tauratnya. Ini seperti sekelompok remaja putra yang sedang berjalan-jalan hanya untuk bergaul dan bersenang-senang. Mereka melewati sebuah rumah kaca dan tidak seorang pun di antara mereka yang benar-benar memikirkan rumah kaca itu. Itu hanyalah satu dari sekian banyak rumah kaca, artinya sesuatu yang mereka anggap biasa. Lalu mereka berjalan terus sampai ke ujung jalan tersebut di mana ada sebuah rumah kaca lainnya yang mirip dengan yang mereka lihat sebelumnya. Namun kali ini di sekitar rumah kaca itu ada tanda peringatan yang besar sekali dan ditulis dengan huruf-huruf merah besar yang berbunyi, dilarang melempari rumah dengan batu atau Anda akan berurusan dengan pihak yang berwajib. Nah, rumah kaca pertama yang mereka lihat tidak mempunyai tanda peringatan, dan anak-anak laki-laki itu tidak memikirkannya sama sekali. Rumah kaca yang kedua mempunyai tanda peringatan di sekitarnya, dan sekarang anak laki-laki itu berhenti karena sesuatu muncul di dalam mereka, sesuatu tergugah di dalam mereka. Mereka melihat ke sekeliling untuk memastikan apakah ada orang yang sedang melihat mereka. Kemudian, coba tebak. Hal berikutnya yang Anda dengar adalah suara kaca pecah, diikuti dengan suara langkah kaki yang berlari menjauh. Saat anak-anak laki-laki itu sedang berjalan-jalan, adakah keinginan untuk melakukan kenakalan di dalam mereka? Yang ditanyakan di sini, apakah keinginan itu sebelumnya sudah ada di dalam diri mereka? Keinginan untuk nakal. Ya, memang sudah ada. Tapi karena tidak ada hukum, maka keinginan untuk berbuat dosa tidak tergugah. Keinginan untuk berbuat nakal tidak tergugah. Nah, justru itulah yang dilakukan oleh hukum. Hukum menggugah dosa di dalam diri kita. Izinkan saya memberikan suatu skenario lain. Jika Anda adalah satu-satunya orang di dalam suatu ruangan dan ada pintu dengan tanda yang berbunyi, bukan untuk umum, dilarang masuk. Apakah yang akan terjadi? Kemungkinan besar Anda akan melihat ke sekeliling untuk memastikan bahwa tidak ada kamera tersembunyi, dan dengan perlahan-lahan Anda akan tergugah untuk mengintip apa yang ada di balik pintu itu. Itu adalah efek dari hukum Taurat atas kita semua. Tidak ada yang salah dengan hukum itu sendiri. Tidak ada yang salah dengan 10 perintah Tuhan. Dengarkanlah baik-baik apa yang sedang saya katakan. Saat Anda berurusan dengan hukum Taurat Tuhan, Anda harus bersikap sangat tepat. Jadi marilah kita berpegang pada bahasa firman Tuhan. Paulus mengatakan bahwa hukum Taurat dirancang untuk memperkenalkan pelanggaran. Di Roma 5 ayat 20 dikatakan, tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Coba renungkan ayat ini, saudara. Tetapi hukum Taurat ditambahkan, artinya dia bukan sesuatu yang dari sejak awal dimaksudkan untuk ada, tapi ditambahkan. Untuk apa? Supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Jadi memang tujuan penambahan hukum Taurat itu adalah untuk menimbulkan pelanggaran
supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Hukum Taurat menggugah keinginan-keinginan dosa dalam kedagingan manusia. Izinkan saya memberitahu Anda bahwa selama Anda tinggal dalam tubuh Anda yang sekarang, Anda akan mempunyai kecenderungan untuk berbuat dosa. Ya, selama Anda tinggal dalam tubuh jasmani ini, Anda akan punya kecenderungan untuk berbuat dosa. Bukan saya yang mencetuskan hal ini, Pauluslah yang mengatakannya. Paulus berkata demikian, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang justru aku perbuat. Apakah artinya ini? Ini berarti bahwa selama Anda berada dalam tubuh ini, bahkan walaupun Anda benci, tidak suka, kehilangan kendali diri dan menjadi marah, percayalah pada saya, Anda akan menjadi marah. Tidak peduli betapapun kerasnya Anda berusaha untuk tidak marah, Anda akan gagal. Dan saat Anda gagal, iblis akan siap memakai hukum Taurat Tuhan sebagai suatu senjata untuk menghakimi Anda. Ia tahu bahwa jika ia mampu menempatkan Anda di bawah rasa terhukum, Anda akan mulai takut. Ketakutan itu akan mendatangkan stres dan kemudian mendatangkan segala jenis penyakit yang disebabkan oleh kejiwaan dan penindasan dapat mulai memahat jalan masuk ke dalam kehidupan Anda. Ini bukan gurauan, penghukuman memang membunuh. Mari kita lanjutkan. Judul subbabnya Rahasia Mengatasi Penghukuman, halaman 146. Jadi, apakah penyelesaian bagi serangan-serangan penghukuman oleh si pendakwa? Rasul Paulus menghadapi pergumulan yang sama seperti yang Anda dan saya hadapi di masa kini. Ratapannya tercatat di Roma pasal 7. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, itulah yang aku perbuat. Aku manusia celaka, kata Paulus. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Itu di Roma pasal 7 ayat 19 dan 24. Namun Paulus tidak berhenti sampai di situ. Ia melanjutkan untuk memperlihatkan kepada kita dalam satu ayat bagaimana kita dapat mengatasi serangan-serangan si pendakwa. Di Roma 8 ayat 1 dia berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Dengarkan saudaraku, simak ini. Sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus. Ini adalah suatu ayat yang hebat. Saya mendorong Anda untuk menghafalkan ayat ini karena dengan ayat ini Anda dapat melawan semua serangan si pendakwa. Apakah Anda berada di dalam Yesus Kristus hari ini? Ya, tentu saja. Karena itu tidak ada lagi penghukuman bagi Anda atas kehidupan Anda. Tidak ada lagi penghukuman bagi Anda atas kehidupan Anda karena Anda berada di dalam Yesus Kristus. Jika Anda berada di dalam Yesus Kristus hari ini, tidak ada lagi penghukuman bagi Anda atas kehidupan Anda. Tetapi Pastor Prince, Anda selalu berbicara tentang menafsirkan ayat-ayat firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Dan Alkitab mengatakan bahwa ada satu syarat
untuk tidak dihukum. Kita harus hidup sesuai dengan roh, bukan menurut kedagingan. Jadi itu berarti tidak ada penghukuman hanya jika kita tidak berdosa. Saya senang sekali Anda memunculkan hal ini. Marilah kita periksa seluruh ayat Roma 8 ayat 1 dalam versi New King James. Versi New King James mengatakan begini, demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang berada di dalam Yesus Kristus, yang tidak hidup menurut kedagingan, melainkan menurut roh. Bukankah demikian bunyi ayat itu di Alkitab New King James Anda? Kalau Anda melihatnya, ya seperti itulah yang tertulis. Namun tahukah Anda bahwa bagian akhir ayat tersebut, yaitu frasa yang mengatakan yang tidak hidup menurut kedagingan melainkan menurut roh, itu adalah frasa yang ditambahkan oleh para penerjemah dan tidak ada di dalam naskah bahasa Yunani yang asli. Tampaknya seolah-olah para penerjemah tersebut tidak dapat mempercayai bahwa ada pernyataan tidak ada penghukuman tanpa disertai syarat apapun. Jangan percaya begitu saja pada ucapan saya. Periksalah sendiri. Untuk terjemahan yang lebih tepat, bacalah Alkitab versi New American Standard Bible, NASB. Ya. Dalam versi NASB Roma 8 ayat 1 ditulis begini, karena itu sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi orang-orang yang berada di dalam Yesus Kristus. Sama dengan terjemahan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mengatakan demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang berada di dalam Kristus Yesus. Itulah sahabatku. Tidak ada lagi penghukuman bagi orang-orang yang berada di dalam Kristus Yesus. Titik. Tidak ada ketentuan atau syarat apapun. Itu semua adalah tentang karya Yesus yang sempurna dan bukan upaya-upaya manusia. Haleluya. Tapi masih ada orang-orang yang akan berdebat bahwa tidak ada penghukuman hanya jika kita tidak berbuat dosa. Sahabatku, jika tidak ada dosa, mengapa harus ada penghukuman? Coba Anda renungkan ini ya. Jadi orang-orang ini mendebat kondisi atau pernyataan tidak ada penghukuman itu hanya terjadi jika kita tidak berbuat dosa. Tentu saja jika tidak ada dosa, kenapa harus ada penghukuman? Pernyataan Paulus akan berlebihan jika dosa tidak ada. Ya, jadi pernyataan Paulus di Roma 8 ayat 1 itu akan terasa berlebihan kalau dosanya memang tidak ada. Seandainya dosanya memang tidak ada, maka Paulus tidak perlu membuat pernyataan seperti itu. Karena kalau tidak ada dosa, sewajarnya tidak ada penghukuman. Normal sekali. Jadi kabar baik yang sedang dia nyatakan di sini adalah bahwa bahkan sekalipun saat ada dosa, sekarang tidak ada penghukuman bagi orang-orang yang berada dalam Yesus Kristus. Saudara bisa paham ini? Yang Paulus menyatakan di Roma 8 ayat 1 adalah sekalipun dosa itu ada, namun sekarang bagi orang-orang yang berada di dalam Yesus Kristus tidak ada penghukuman.
Sekalipun dosa ada, tidak ada penghukuman bagi orang-orang yang ada dalam Yesus Kristus. Sekarang, mengapa demikian? Karena Yesus telah dihukum untuk semua dosa kita. Amin. Saat kata demikianlah muncul di firman Tuhan, selalu cari tahu mengapa kata itu dimunculkan. Saat Paulus mengatakan demikianlah, sekarang tidak ada lagi penghukuman. Saat itu ia sedang berbicara tentang bagaimana dosa jika diperhitungkan berdasarkan 10 perintah Tuhan. Maka dosa itu telah menipu dan telah membunuhnya. Saat Paulus sedang bergumul di bawah hukum Taurat, ia terhukum berkali-kali. Ia terhukum berkali-kali. Anda bisa menemukan penjelasan Paulus tentang pergumulannya itu di Roma pasal 7. Nyatanya Paulus berkata, "Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?" Itu adalah suatu pertanyaan retorika. Perhatikanlah jawaban yang diberikan oleh Paulus sendiri. Syukur kepada Tuhan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara bisa baca itu Roma 7 ayat 25. Karena Yesus Kristuslah Paulus dapat menyatakan bahwa sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi orang-orang yang berada di dalam Kristus Yesus. Izinkan saya memberi Anda satu petunjuk praktis tentang bagaimana Anda dapat bertumbuh dalam pewahyuan tentang tidak ada lagi penghukuman ini. Belajarlah untuk memandang 10 perintah Tuhan dan penghukuman sebagai satu hal yang sama. 10 perintah Tuhan dan penghukuman dipandang sebagai satu hal yang sama. Setiap kali Anda membaca atau merenungkan hukum Taurat, pikirkanlah tentang penghukuman. Baru-baru ini saya berbicara dengan salah seorang saudara di gereja saya, dan ia memberitahu saya bahwa pemahamannya tentang mematuhi hukum Taurat adalah bahwa orang harus melakukan yang benar. Meskipun benar bahwa hukum Taurat memerintahkan Anda untuk melakukan hal yang benar, Anda bagaimanapun akhirnya akan selalu dihukum oleh hukum Taurat. Hukum Taurat disebut pelayanan penghukuman, karena hukum itu tidak dirancang untuk membuat Anda melakukan yang benar, melainkan untuk menghukum Anda. Dan tahukah Anda, semakin dalam Anda berada di bawah hukum Taurat dan semakin besar usaha Anda untuk dibenarkan olehnya, semakin sering pula Anda akan gagal dan terhukum olehnya. Ini bukan cara Tuhan. Tuhan tidak ingin Anda hidup dalam rasa bersalah dan penghukuman, karena seperti yang sudah saya katakan, penghukuman adalah akar terdalam yang menimbulkan ketakutan, stres, dan segala macam penyakit. Penghukuman secara harafiah membunuh Anda. Saat si pendakwa menuduh Anda atas semua kesalahan Anda dan mengatakan hal-hal seperti, "Bagaimana kamu dapat menyebut dirimu orang Kristen?" Atau, "Kamu adalah orang yang paling munafik di muka bumi." Justru itulah saatnya bagi Anda untuk mulai melihat diri Anda sendiri sebagai orang yang bebas dari penghukuman. Kebalikan dari pelayanan penghukuman adalah pelayanan kebenaran yang jauh lebih mulia dari pelayanan penghukuman. Mulailah memandang diri Anda sendiri benar. Mulailah memandang diri Anda sendiri benar. Karena apa yang telah Yesus lakukan dan karena darahnya yang menyucikan Anda terus-menerus. Ingatkanlah diri Anda sendiri bahwa Roh Kudus diutus
untuk menginsafkan Anda tentang kebenaran Anda, terlepas dari segala perbuatan Anda. Iblis akan menggunakan hukum Taurat sebagai senjata untuk mendakwa Anda. Tetapi puji Tuhan, karena sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi orang-orang yang berada di dalam Kristus Yesus. Kapankah tidak ada lagi penghukuman itu? Firman Tuhan mengatakan, sekarang. Dengan berani memasuki tahta kasih karunia-Nya. Tetapi Pastor Prince, apakah yang terjadi jika saya berdosa? Ya, apakah sekarang meliputi saat ketika Anda berdosa? Tentu saja. Demikianlah sekarang. Tidak ada lagi penghukuman. Itu adalah ayat dengan kalimat penanda waktu sekarang, present tense. Pernyataan ini benar setiap saat, maksudnya berlaku setiap saat dan setiap hari. Pernyataan ini benar pada pagi hari, pernyataan ini benar pada malam hari, dan ketika esok hari tiba, pernyataan ini masih benar. Saat ini dan untuk seterusnya tidak ada penghakiman bagi Anda karena Anda berada di dalam Kristus Yesus. Hal yang menyebabkan Anda berani datang kepada Tuhan adalah pengetahuan atau pemahaman bahwa Ia sepenuhnya memandang Anda benar. Bukankah seharusnya kita paling sedikit dihukum jika kita gagal supaya kita dapat kembali kepada Tuhan? Saat Adam dihukum, ia bersembunyi dari Tuhan. Saudaraku yang terkasih, saat Anda gagal, hukuman dan rasa bersalah akan membuat Anda lari dari hadirat Tuhan. Pernyataan bahwa penghukuman dan rasa bersalah akan menuntun Anda kembali kepada Tuhan adalah sebuah dusta. Yang membuat Anda berani datang ke tahta kasih karunia Tuhan adalah pemahaman bahwa hari ini Ia senantiasa bermurah hati dan Ia memandang Anda sepenuhnya benar. Hal yang menyebabkan Anda dengan berani masuk ke dalam tahta kasih karunia-Nya adalah pemahaman bahwa Ia tidak akan pernah menghukum Anda karena Anda berada di dalam Kristus Yesus. Kita akan membaca lebih lanjut mulai dari halaman 150, judul subbabnya Hati Bapa yang penuh dengan kasih karunia. Apakah Anda ingin mengetahui bagaimana tanggapan Bapa Surgawi saat Anda telah gagal? Bacalah perumpamaan tentang anak yang hilang yang diceritakan oleh Yesus di Lukas 15 ayat 11 sampai dengan ayat 24. Kita akan baca seluruhnya. Yesus berkata lagi, ada seorang yang mempunyai 2 anak laki-laki. Lalu kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan seluruh harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu. Dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan.
Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut sebagai anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anak ini telah mati dan telah menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapatkan kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Kita melihat seorang ayah yang berlari kepada anaknya yang hilang untuk memeluknya saat ia melihatnya dari kejauhan. Tahukah Anda bahwa tingkah laku ayah itu sebenarnya bertentangan dengan hukum Taurat Musa? Saya sedang mempelajari ayat ini beberapa waktu yang lalu dan saya menemukan bahwa menurut hukum Taurat, jika seorang ayah mempunyai anak yang keras kepala dan suka memberontak, yang menolak untuk mematuhi orang tuanya, orang itu, ayah itu maksudnya, diharuskan untuk membawa anaknya kepada para penatua di kota itu, dan semua pria di kota itu harus melempari anak itu dengan batu sampai anak itu mati, supaya mereka dapat mengusir kejahatan dari antara komunitas mereka. Dan seluruh Israel akan mendengarnya dan menjadi takut. Itulah hukum Musa. Saudara bisa membacanya di Ulangan 21 ayat 18 sampai dengan ayat 21. Saat Yesus menceritakan kisah tentang anak yang hilang itu, semua orang Yahudi yang mendengarkan dia tentu saja sudah mengenal hukum Taurat ini. Tetapi bukannya penghakiman dan penghukuman yang diterima oleh anak yang suka memberontak itu berdasarkan hukum Taurat. Yesus mengungkapkan hati Bapa yang penuh kasih karunia dan pengampunan dalam ikatan perjanjian yang baru. Saat itu Yesus belum mati untuk menetapkan ikatan perjanjian yang baru kasih karunia. Dan orang-orang yang mendengarkannya semuanya masih berada di bawah hukum Taurat Musa. Yesus sedang memberikan gambaran sekilas tentang apa yang akan datang. Ia sedang menunjukkan kepada mereka kenyataan yang kita nikmati pada masa kini. Haleluya. Apakah anak itu berdosa terhadap ayahnya? Ya, tentu saja. Tapi apakah ayahnya menumpukan rasa bersalah dan penghukuman atas anak itu sebelum ia menerima anaknya? Tidak, ia tidak melakukannya. Nyatanya sang ayah bahkan tidak memberikan kesempatan kepada anaknya untuk mengucapkan kalimat yang telah ia siapkan sebelumnya. Sang ayah memotong ucapan anaknya sebelum anaknya meminta untuk dijadikan salah seorang buruh upahannya. Ayahnya memotong ucapannya tidak untuk menghukumnya karena ia berdosa terhadap ayahnya, melainkan sang ayah memberi perintah kepada hamba-hambanya untuk mengambil jubah yang terbaik, memakaikan cincin pada anaknya, dan mengenakan sepatu pada kaki anaknya. Apakah penting bagi sang ayah jika maksud anaknya mungkin tidak sebaik itu? Coba renungkan, saudaraku. Apakah
perlakuan sang ayah ini penting bagi dia jika anaknya mungkin tidak punya niat yang baik atau yang tulus. Kita semua mengetahui bahwa anaknya kembali ke rumah ayahnya bukan karena ia menyadari kesalahannya. Artinya bukan karena dia bertobat. Ia kembali karena ia kelaparan. Saat ia sedang memberi makan babi-babi, ia teringat bahkan para buruh upahan di rumah ayahnya memiliki makanan yang lebih dari cukup, berlimpah-limpah. Saat itulah ia mengambil keputusan untuk kembali ke rumah ayahnya. Namun ayahnya sama sekali tidak peduli dengan maksud anaknya. Saya ulangi, namun ayahnya sama sekali tidak peduli dengan maksud hati anaknya, dengan niat anaknya, dengan motivasi anaknya. Saat sang ayah melihat anaknya yang telah lama hilang itu masih berada jauh darinya, karena ayahnya tentu belum mengetahui mengapa anaknya kembali. Ketika dia melihat anaknya masih jauh itu, ia merasa kasihan serta berlari untuk memeluk dan mencium anaknya. Betapa luar biasanya gambaran hati Tuhan yang penuh kasih. Siapakah yang menceritakan perumpamaan tentang anak yang hilang itu? Yesus. Saya kira Yesus mengenal Bapaknya dengan baik, bukan? Kita sedang mendengarkan kisah saksi mata tentang seperti apa Bapa itu sebenarnya. Dan Yesus tentu mengetahuinya. Perhatikanlah bagaimana ia menggambarkan tanggapan Tuhan sebagai Bapa terhadap orang-orang yang berdosa. Bagaimana mungkin sang ayah dapat melihat anaknya bahkan saat ia masih jauh? Itu karena sang ayah telah lama menunggu dan merindukan anaknya kembali. Setiap hari ia pasti memandang ke kaki langit sambil mengharapkan anaknya yang terkasih itu kembali. Ayah Anda mengasihi dan menerima Anda apa adanya. Dan ia memiliki seluruh kuasa untuk membantu Anda saat Anda gagal dan merasa dikalahkan. Apakah Anda melihat hatinya yang penuh kasih untuk Anda saat Anda mengecewakan dia? Anda hanya perlu mengambil satu langkah ke arah Tuhan. Dan Bapa Anda, Ayah Anda yang penuh kasih di surga itu akan menyambut Anda tanpa penghukuman. Ia ingin merangkul Anda, mencium Anda, serta mencurahkan kasih dan berkat-Nya kepada Anda. Ia sedang menantikan untuk mengenakan kepada Anda jubah kebenaran dan memakaikan kembali cincin meterai otoritas pada jari Anda serta mengenakan kasut kedudukan benar kepada Anda. Ia ingin mengembalikan Anda pada kedudukan Anda yang semula, membersihkan Anda, dan mengadakan perjamuan karena Anda sudah kembali. Tuhan kita adalah Tuhan yang akan menyambut Anda tanpa penghukuman, karena Dia adalah Ayah kita, Bapa kita. Jadi marilah kita menyingkirkan ide-ide agamawi kita tentang Tuhan. Majulah satu langkah ke arah ayah Anda, bahkan saat Anda telah gagal, dan ia akan berlari menyambut Anda serta merangkul Anda. Ia mengasihi dan menerima Anda apa adanya. Ia memiliki seluruh kuasa untuk membantu Anda saat Anda gagal dan merasa dikalahkan. Bersukacitalah sahabatku. Sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi Anda karena Anda berada di dalam Yesus Kristus. Ayah Anda mengasihi Anda.
dan menerima Anda apa adanya. Dan Dia memiliki segala kuasa untuk menolong Anda ketika Anda gagal dan merasa kalah.